Perkenalkan, nama saya Istiqlal Syukri Ahmad. Saya adalah penggiat literasi. Hobi saya adalah membaca dan menulis puisi. Tahun 2020 kemarin, beberapa puisi karangan saya sudah dibukukan dalam antologi puisi Mozaik Ahmadina. Nah, salah satu buku yang saya baca berjudul Kemiren, yang ditulis oleh Aikan Waryono, yang didukung oleh buku berjudul Barong karya DNA Eko Wahyuni, dosen UNESA, yang saya sarikan dengan cerita berjudul Cak Ripa dan Barong Sunar Udara. Nah, teman-teman, asal mula Barong, yakni ada dua bangsawan sakti Bali bernama Pangeran Alit Sawong dan dari Belambangan bernama Pangeran Minak Bedewang. Keduanya bertarung menggunakan wujud sakti mereka. Pangeran Alit Sawong menggunakan wujud harimau yang sangat besar, dan Pangeran Minak Bedewang menggunakan wujud burung garuda. Nah, keduanya bertarung dan tidak satu pun terluka karena kekuatan mereka yang begitu besar. Hingga pada akhirnya, karena keegoisan mereka dikutuk menjadi hewan satu rupa. Namun sayangnya, hewan tersebut masih sangatlah liar. Tersebutlah perempuan cantik dan sakti bernama Cak Ripa. Cak Ripa sangat khawatir karena kerusakan yang dibuat oleh hewan jadi-jadian itu sangatlah parah di tanah Belambangan. Nah, teman-teman, apakah Cak Ripa mampu menjinakkan hewan tersebut? Ya, dengarkan saya bercerita. Pada suatu hari, di sebuah hutan desa itu sedang diserang oleh hewan jadi-jadian. Tolong! 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 Ada hewan jadi-jadian mengamuk! Tolong! Cak Ripa yang mendengar suara minta tolong itu langsung bergegas menaiki kudanya. Hai di sana, pergilah kau dari hutan desa ini. Hewan jadi-jadian ini biar aku yang mengurusnya. Baik Nini, kami mengandalkanmu. Tapi berhati-hatilah, karena hewan jadi-jadian itu sangatlah menyeramkan. Kemudian Cak Ripa bergegas mengejar hewan jadi-jadian itu. Di depan hewan jadi-jadian itu, Cak Ripa bersemedi, dan dengan kekuatan mata batinnya, Cak Ripa mampu berkomunikasi dan menjinakkan hewan tersebut. Ampun, maafkan kami Cak Ripa, maafkan kami Cak Ripa, kami akan tunduk kepadamu. Baiklah, tapi ceritakan siapa kau sebenarnya. Kemudian hewan jadi-jadian itu menceritakan asal mula mereka bertarung, dan karena keegoisan mereka dikutuk menjadi hewan satu rupa. Baiklah, jika begitu, kalian akan kunamai dengan sebutan Barong Sunar Udara. Barong yang artinya bareng atau bersama, dan Sunar Udara berarti penyebar kebaikan. Tapi berjanjilah kalian akan berbuat kebajikan dan membantu warga sekitar. Hari demi hari berlalu. Cak Ripa dan Barong Sunar Udara semakin akrab setiap saat. Setiap malam, Barong Sunar Udara selalu disuruh oleh Cak Ripa untuk berkeliling menjaga desa sekitar. Tetapi Barong Sunar Udara tidak sendirian. Barong Sunar Udara selalu ditemani oleh 3 sahabat Cak Ripa, yakni juru tambur, juru layar, dan juru kemudi. Namun setiap malam, Barong Sunar Udara selalu hilang entah kemana. Dan keesokan harinya datang kembali. Hal ini terus terulang terjadi hingga pada akhirnya Barong Sunar Udara pergi dan tidak kembali selama beberapa hari. Tersebutlah di suatu tempat hiduplah pemuda yang sakti mandraguna, tampan serta sedikit sombong, bernama Paman Iris. Paman Iris
setiap hari mempunyai kegiatan mengumpulkan sari pohon aren yang disebut nira untuk dibuat gula aren. Namun beberapa hari ini Paman Iris merasa keheranan karena wadah menampung nira pohon aren selalu kosong. Padahal wadahnya selalu basah. Siapa yang sebenarnya menghabiskan nira pohon arenku? Aku tidak akan maafkannya. Aku akan membuat jebakan di sekitar pohon-pohon aren ini. Ternyata hilangnya balon sinar udara karena ternyata balon sinar udara suka sekali meminum nira pohon aren milik Paman Iris. Balon sinar udara yang memiliki kekuatan sakti merubah wujudnya menjadi seekor kupu-kupu besar dan terbang di antara pohon-pohon aren dan meminum nira gula aren. Saat balon sinar udara ingin pergi, ada apa ini? Ada apa? Ternyata balon sinar udara terjerembab oleh perangkap milik Paman Iris. Oh, ternyata kamu yang selama ini menghabiskan nira pohon arenku. Aku tidak akan maafkanmu. Akan aku kurung kamu di dalam kamar rumahku. Tetapi betapa terkejutnya Paman Iris melihat hewan yang ia kurung di dalam kamar sudah berubah wujud menjadi seekor barong dan mencoba memberontak keluar dari rumah Paman Iris. Tetapi Paman Iris yang mempunyai ilmu kanuragan yang besar mampu mengalahkan dan menjinakkan balon sinar udara. Saat balon sinar udara terkena tali gaib milik Paman Iris. Paman Iris setiap hari selalu menyuruh balon sinar udara untuk mengumpulkan sari pohon aren dan membuat gula aren tanpa istirahat dan makan yang cukup. Di balik kesenangan Paman Iris, ternyata ada kesedihan Jaripa. Sahabat-sahabatku, sampaikan kepada warga kampung. Siapapun yang bisa menemukan hewan kesayanganku, jika yang menemukan adalah perempuan, ia akan kuberikan hadiah yang setimpal. Dan jika yang menemukan adalah laki-laki, maka ia akan aku jadikan sebagai pendamping hidupku. Perhatian, warga kampung, berkumpullah kemari. Jaripa membuat sayembara. Barang siapa yang menemukan hewan kesayangan Jaripa, jika yang menemukan adalah laki-laki, ia akan dijadikan sebagai pendamping hidup Jaripa. Dan jika yang menemukan adalah perempuan, maka ia akan diberikan hadiah yang setimpal. Ternyata sayembara tersebut terdengar hingga telinga Paman Iris. Tanpa pikir panjang, Paman Iris menemui Jaripa. Hai Nimas Jaripa, sekarang aku menagih janjimu. Kau harus menjadi pendampingku. Tidak, kau sudah memperlakukan balon sinar udara dengan sangat tidak baik. Aku tidak akan menikah denganmu. Balon sinar udara yang sudah terlepas dari tali gaib milik Paman Iris langsung disuruh oleh Jaripa untuk bertarung melawan Paman Iris. Ja! 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 Ternyata untuk kedua kalinya
Udara kalah melawan Paman Iris. Saat Paman Iris mengurung jiwa Baros Sinar Udara di dalam tobong miliknya. Melihat kejadian itu, Jaripa merasa sangat sedih. Jaripa langsung memeluk Baros Sinar Udara dan menangis di depannya. Jaripa mencoba menyusun siasat kembali. Oh Paman Iris, maafkan atas perlakuanku kepadamu. Sebagai permintaan maafku, makanlah pecel PT ini dan bebaskan jiwa Baros Sinar Udara kesayanganku. Baiklah Nimas Jaripa, aku menerima permintaan maafmu dan terima kasih. Kebetulan aku juga sudah lapar. Ternyata masakan pecel PT itu sudah ditaburi ramuan kejujuran oleh Jaripa. Tanpa sadar, Paman Iris memberitahukan kelemahannya, yakni jika memegang pipi kanan Paman Iris dengan kelima jari, maka Paman Iris akan kehilangan kekuatannya. Karena rasa cinta Paman Iris terhadap Jaripa yang begitu besar, Paman Iris menepati janjinya. Paman Iris mengeluarkan jiwa Baros Sinar Udara kesayangan Jaripa. Melihat Baros Sinar Udara yang sudah pulih seperti sedia kala, Jaripa menyuruh Baros Sinar Udara untuk menari di depan Paman Iris dan Jaripa. Setelah penglihatan Paman Iris teralihkan, Jaripa menyerang Paman Iris. Jaripa memeluk Paman Iris dengan sekuat tenaga dan memegang pipi kanan Paman Iris. Paman Iris yang terkejut tidak bisa berkutik lagi. Apalagi selanjutnya Paman Iris diserang secara bertubi-tubi oleh Jaripa. Maafkan aku Nimas Jaripa. Aku mohon maaf atas perlakuanku padamu. Sebagai permintaan maafku, biarkanlah ragaku hancur menjadi tanah dan jiwaku bersatu dengan jiwa Baros Sinar Udara kesayanganmu. Dengan kekuatan terakhir milik Paman Iris menyatukan jiwanya dengan jiwa Baros Sinar Udara kesayangan Jaripa. Nah, setelah kejadian itu, Baros Sinar Udara, 3 sahabat Jaripa, yakni juru tambur, juru layar, dan juru kemudi, serta Jaripa hidup aman damai sampai akhir hayat mereka, menjaga kampung dan desa. Nah, sampai dengan sekarang, sebagai penghormatan kepada leluhur, Baros Sinar Udara selalu menjangkungi di setiap upacara adat Barong Ider Bumi. Bahkan, seniman Banyuwangi membuatkan tarian khusus berjudul Tarian Barong Jaripa. Nah, sampai di sini dulu ya cerita dari saya. Semoga berkenan dan kalian berkunjung ke Banyuwangi. Sebagai generasi muda, selalulah melestarikan kebudayaan di daerah kalian masing-masing dengan rasa bangga dan cinta tanah air. Banyuwangi, Jenggirat,